Halo Pak, salam kenal. Saya Amanda, kami dari Aptiknas, Asosiasi Pengusaha TIK Nasional. Kegiatan podcast 180 Degree kali ini didukung oleh Media Biskom dan 521 Talenta, portal Akademi Talent for Your Products. Selamat datang di booth Aptiknas di IAAE 2024. Boleh perkenalkan sedikit nama Bapak dan dari perusahaan mana? Ya, perkenalkan, nama saya Benuel Wampi. Saya kebetulan Ketua DPD Papua. Nama perusahaan saya Media Digital Papua. Gitu. Apa produk utama Bapak? Jadi kami Media Digital Papua itu sudah berdiri dari tahun 2007. Kami adalah authorized dealer untuk produk Canon, baik Canon fotokopi, Canon printer dari DataScript dan sama Vitro. Dan kami juga dealer untuk produk HP dan Samsung. Dan per tahun kemarin kami sudah juga menjadi authorized dealer untuk Brother. Dan kita juga service center resmi di Papua. Jadi kita tidak hanya untuk menjual, tapi kita juga bisa servis. Core bisnis perusahaan kami itu selain retail, kami juga memberikan layanan rental office equipment, rental mesin fotokopi, printer, laptop, komputer, dan yang lainnya cash register, mesin hitung uang untuk perusahaan swasta dan juga untuk instansi pemerintah, NGO, juga copy center. Jadi kami dari retail yang paling bawah sampai ke kementerian juga ada konsumen kami di sana, gitu. Jadi orang kalau butuh printer bisa ke Bapak, bisa sewa juga gitu ya Pak? Betul, jadi tidak hanya beli tapi juga bisa rental. Karena kan kalau kebijakan keuangan sekarang itu kan semua pengadaan semua diarahkan ke rental. Jadi bahkan bisa dibilang kami perusahaan pionir pertama di Papua yang lokal ya, yang memberikan layanan rental untuk equipment di Papua, gitu. Baik. Apa yang unik dari company Anda, Pak? Pertama, kami ini perusahaan lokal, ya, dan kami untuk stok services itu dilakukan on premise di tempat. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan merek lain yang mereka itu hanya punya depo untuk servis di Jayapura. Tapi mereka itu hanya on call. Jadi kalau mereka dari sisi konsumen ada permintaan support, itu untuk layanannya SLA-nya masih tinggi. Kalau kami punya SLA itu harus selesai dalam 3 jam. Sementara kalau perusahaan lain ya itu biasa mereka lebih dari 1 hari. Nah, itulah yang membuat kami berbeda dari perusahaan lain yang besar, yang dari Jakarta atau dari Makassar. Karena kami perusahaan lokal gitu, dan juga SDM kami juga kami berdayakan anak-anak Papua. Jadi kami juga turut serta dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat lokal dan untuk perekonomian di Jayapura. Siapa saja Kak pengguna produk dan layan Anda selama ini? Ya, seperti saya ceritakan tadi, kami untuk konsumen mulai dari personal, usaha, copy center, copy service, perusahaan swasta, perusahaan swasta nasional, perbankan. Kalau perbankan hampir semua bank di Jayapura itu menggunakan layanan kami. BCA, BNI, BRI, Mandiri, Mayapada, BSI, itu bank-bank besar, BUMN semua untuk rental office equipment dari kami. Dan dari kementerian yang paling besar itu dari Kementerian Keuangan,
Dirjen Pajak dan kantor Pemda, instansi vertikal seperti Kementerian PUPR, juga instansi pemerintah seperti Kodam, Kodim, banyaklah, NGO, UNICEF, WWF. Hebat Pak. Ya, jadi itu semua konsumen kami di sana, mostly. Gitu. Apa keuntungannya dengan bergabung di asosiasi seperti Aptiknas ini? Yang pasti adalah network ya. You can have money but you cannot have network. Jadi uang itu memang penting, tapi uang itu nggak bisa beli jaringan. Dengan bergabung di asosiasi Aptiknas, pengusaha lokal kecil kayak saya yang orang nggak kenal itu bisa bergabung, punya jaringan, kenal dengan Pak Oki, Pak Fangki, bisa hadir di acara IEAE seperti hari ini. Bahkan saya diundang juga untuk acara di luar negeri kayak Computex, kayak tahun lalu itu Smart City Conference. Itu benar-benar memberikan encourage ke saya bahwa walaupun saya di daerah, tapi ternyata kami itu di daerah diperlukan juga. Banyak yang mencari kami di daerah sebagai untuk rekanan. Karena ada beberapa contoh kayak dari kemarin yang dari Computex, itu justru kerjasama sama kami itu untuk support konsumen mereka yang di Jayapura. Kayak dari Posiflex, Senor, terus kayak ada mesin-mesin kasir. Justru dari sinilah tercipta hubungan. Jadi karena selama ini kan saya nggak kenal mereka yang di Jakarta, dan yang di Jakarta juga nggak kenal kita yang di daerah. Nah, wadah seperti Aptiknas ini memberikan kesempatan, wadah dan buat berkumpul, buat jaringan gitu. Jadi Aptiknas ini nggak bisa bisa dibilang priceless lah. Ya, bergabung di sini itu kesempatan yang privilege luar biasa buat kami di daerah. Begitu. Apakah mengalami kesulitan tertentu di Aptiknas? Gimana tadi? Apakah mengalami kesulitan tertentu di Aptiknas? Kalau di Aptiknas ya misalnya kayak DPP ya nggak ada masalah ya. Cuman mungkin karena saya masih muda, jadi ketika saya memperkenalkan, membranding, mensounding tentang Aptiknas di kota saya, di provinsi saya, jadi orang itu belum terlalu aware. Mungkin dulu orang tahu Apkomindo, tetapi kan Apkomindo dengan segala dinamikanya itu mungkin untuk di daerah orang sudah mulai lupa. Nah, Aptiknas ini kan walaupun bukan lagi asosiasi baru, tapi kan artinya belum terdengar gongnya secara nationwide ya, belum. Nah, mungkin kesulitan saya di daerah tuh seperti itu, ada beberapa program dari DPP yang kita berharap bisa diimplementasi di daerah. Contohnya tuh kayak kayak pameran komputer, pameran teknologi. Nah, itu sebenarnya dari anggota-anggota saya di Jayapura itu berharap suatu saat akan ada kegiatan seperti itu. Karena terakhir kali dilakukan tuh pameran tahun 2003. Nah, jadi udah lama sekali. Nah, saya berharap mungkin dalam masa kedua apa ketiga ya, kepemimpinan saya sebagai DPD di Papua mungkin bisa terwujud, kami akan bisa bikin pameran lagi aja di Jayapura. Semoga bisa terwujudkan ya amin, Pak. Amin. Apakah harapannya untuk Aptiknas ke depan? Saya berharap Aptiknas ini tidak hanya menggandeng
teman-teman dari lokal, tapi lebih lagi ke internasional. Yang selama ini kan yang sudah hubungan baik itu dengan Taiwan Excellence ya. Nah, dengan ini IAE, kemarin juga ada dari Rusia, mungkin one day itu dari Amerika, mungkin dari beberapa prinsipal yang dari Eropa. Jadi kami anggota itu lebih luas jaringannya lagi. Karena sebenarnya jaringan ini adalah salah satu modal yang nggak bisa dinilai. Ya, kita bisa punya uang seperti saya bilang tadi, tapi kita nggak bisa beli jaringan. Kita nggak bisa beli hubungan baik. Itu yang buat saya intinya. Terima kasih untuk kesediaan waktunya. Sama-sama. Semoga usahanya semakin jaya dan sukses. Amin, amin.